Kalau Bapak Ibu bisa mengoptimalkan, jangankan 7 deh Coach ya, 3 aja Iya. dari 7 fitur ini, ini followernya langsung melonjak. Yes. Series ya, seperti yang kita sampaikan di awal-awal series ini bermula. Kalau ini kita membahas Instagram ini bakal padat banget, bakal lapisan demi lapisan, makanya kita buat series karena nggak mungkin dibahas. Berapa ratus? Berapa lapis? Berapa lapis ya? Ratusan gitu ya? Iklan banget. Iya. Karena materi tentang Instagram ini itu padat banget, banyak banget yang bisa kita eksplorasi ya, yang kita bagikan ke Bapak Ibu, makanya dibuat berseries. Nah, dan juga kenapa seminggu ini 2 kali ya, sesuai komitmen kita bahwa Bapak Ibu di sini harus lebih banyak praktek. Sekali lagi praktek. Jadi Bapak Ibu ikutin series ini sampai selesai pun, kalau nggak dipraktekin ya sama aja dengan nol besar. Nihil, bener, nihil. Gitu. Dan ini kita mengupasnya dari A sampai Z, mulai dari yang kemarin yang basic banget ya Coach ya. Betul. Dan mulai dari cara download Instagram ya. Download Instagram. Bikin profil, tapi itu nggak kita materiin ya. Kita kasih video dalam bentuk video aja. Betul. Langsung dipraktekin sama Bapak Ibu. Sekarang ini mulai di episode tengah nih. Kayak kalau drama-drama Korea nih udah mulai konfliknya nih, udah mulai terbuka nih. Oh, ini begini, oh itu begitu. Udah mulai menarik. Yang mulai panasnya di sini. Mulai panasnya di sini. Ya, jadi silakan Bapak Ibu komen atau ya bisa komen langsung di chat ya. Siapa yang udah praktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita share ya. Mulai dari kemarin mencari sumber ide konten. Waduh. Bahkan sampai kita bahas 2 series ya. Sampai 2 series khusus untuk ide, karena memang jantungnya itu ya di kontennya itu ya. Konten is the king katanya ya. Betul banget. Jadi ketika kontennya kurang oke, kurang nendang gitu ya, kurang bermanfaat, ya orang juga males. Benar banget. Apalagi kalau kontennya cuma jualan gitu ya, Coach ya. Apalagi kita ya sebagai orang ya, kita nggak usah ngomong customer, nggak usah jauh-jauh. Kita sebagai orang aja males banget gitu dijual-jualin ya kan. Betul banget. Makanya di sini akan kita kupas, kemarin ya, tepatnya kemarin udah kita kupas cara bikin konten yang elegan gitu. Jualan tapi seperti tidak jualan. Gitu. Dan di sini kita lihat komennya ini Coach ya, ada yang komen tadi dari Pak Budi. Kita sangat appreciate dengan Pak Budi ya. Beliau sebelum training ini belum punya Instagram. Kayaknya pas kita training pertama atau kedua deh ya. Tentang kita lagi masuk materi Instagram nih. Nah, beliau lagi mau bikin Instagram nih. Dan sekarang beliau sudah katakan, beliau udah praktek. Halo Pak Budi. Kita sapa beliau dulu nih, yuk. Halo Pak Deddy. Aduh luar biasa. Luar biasa semangat malam hari ini, Pak. Ini calon miliarder berikutnya ini ya. Amin. Ya, boleh di-share ini Pak, gimana yang udah dipraktekkan mungkin sama Pak Budi? Ya kemarin belajar ngedit foto gitu, walaupun belum bisa di Canva ya, masih di yang paling sederhana itu yang di InShot gitu. Oke. Tapi menarik ya ketika dicoba-coba ya Pak Budi ya. Iya, menarik tapi ya agak-agak puyeng gitu kan. Jadi harus imajinasinya harus benar-benar jalan gitu. Betul banget. Betul. Iya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga awal-awal. Seperti kita belajar kendaraan bermotor ya Coach ya. Mungkin naik sepeda motor. Dulu Coach. Sepeda dulu ya. Sepeda ya waktu kecil. Dulu waktu kecil tuh sampai dibeliin dulu yang rodanya ada roda tambahan. Bener. Jadi kemudian dari roda tambahan sampai ke roda 2 ya Coach ya. Terus rodanya tiba-tiba karena sering saking kencengnya. Itu ini dia mundur ke belakang. Jadi kita bisa jalan dengan 2 roda aja. Betul banget. Jadi Pak Budi sekali lagi kita sangat appreciate nih ya yang udah praktek. Karena pada dasarnya kalaupun kita nggak bisa membuatnya, sebenarnya kita bisa mengupahkannya juga ke konten kreator. Benar banget. Ya Coach ya. Benar.
tapi kita ngerti indikatornya apa. Iya, benar banget, Coach. Iya, karena banyak yang mengupahkan ke konten kreator, dianya sendiri nggak ngerti nih, nggak tahu gitu kan. Iya, Coach. Yang penting dia ya. Akhirnya ya sama-sama nggak tahu. Iya. Konten kreator itu kan hanya orang yang expert ya. Yes, yang benar. paham soal editing. Yes. Betul. Apa yang mau disampaikan kan tetap dari kita. Yes. Sebagai bukan pembuat ya, inisiasi lah. Inisiatornya ya. Inisiator konten itu isinya apa, seperti apa. Nah, si mereka ini kan hanya expert di editingnya aja. Kalau kitanya nggak ngerti, ya sama aja. Nanti ujung-ujungnya lagi dia create produk-produk gitu ya, katalog-katalog ya. Tampilannya lebih bagus lah. Cuma hanya terlihat rapi aja ya. Padahal Instagram tuh lebih dari itu ya. Kenapa sih orang mau follow kita gitu ya? Kenapa sih orang mau nge-like status kita ya? Benar. Nah, tentunya ada yang mereka cari. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa ngelihat di pembahasan yang sebelumnya nih Coach ya. Iya, benar banget Coach. Nanti kita akan berikan linknya Bapak Ibu ya, dan juga kita akan kirimkan di grup. Nah, baik Coach, kita akan lanjut pembahasannya hari ini. Judulnya tadi membongkar. Berarti ada isinya ini penuh banget gitu ya, membongkar 7 rahasia fitur Instagram. Ya, jadi kadang-kadang ada yang sudah tahu dan mungkin banyak juga yang belum tahu ini, Coach. Iya, benar banget, Coach. Ya, kayak kita aja hanya tahu Instagram itu ya gitu-gitu doang kan. Ternyata banyak banget hal-hal yang kita mungkin udah tahu, tapi nggak begitu mengerti ini fungsinya untuk apa, cara mendapatkan ininya seperti apa, gitu kan. Kita hanya gitu. Padahal orang-orang yang Instagramnya rame, itu kan fiturnya itu juga yang dipakai ya, Coach. Nanti akhirnya kita menyalahkan, aduh susah nih jualan baju ya. Susah jualan makanan nih Coach ya. Aduh, saya masih gaptek Coach. Masih gaptek. Padahal Instagram itu sangat amat mudah dioperasikan ya. Ini nggak terkait dengan usia kita, tidak terkait dengan apalagi nih Coach, kepintaran dan kecerdasan kita. Hanya sekarang ini Bapak Ibu mau nggak? Kemauan intinya. Terpautnya mungkin di mindset aja ya. Benar. Bapak Ibu mau mencoba, menganggap Instagram itu sesuatu yang bisa dipelajari, atau tidak. Seperti itu. Yuk kita langsung aja screen share-nya, Coach Rido. Nah, jadi hari ini ada 7 fitur Instagram yang sebenarnya ini pondasi banget. Meskipun ini sudah masuk di pertemuan kelima ya, yang menjadi titik poin hangatnya tadi kata Coach Iksan tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengoptimalkan, jangankan 7 deh Coach ya, 3 aja dari 7 fitur ini, ini followernya langsung melonjak. Dan bahkan nih Coach ya, jangan sampai kita beli follower ya. Iya betul sekali Bapak Ibu. Kenapa gitu Coach? Karena kenapa? Karena yang follow kita ini belum tentu yang tertarik dengan produk kita. Bahkan bisa jadi itu robot gitu ya, akun-akun palsu. Itu akun palsu aja gitu, dan itu dan tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya juga. Toh dia juga nggak bisa nge-like dan juga nggak bisa komen, apalagi sampai beli produk kita. Benar banget Coach. Kadang-kadang orang yang beli follower ini supaya kelihatan keren aja nih Coach. Iya benar Coach. Kalau saya mungkin punya teman ya, beliau ini juga bisa dibilang mau bangun personal branding ya, mau bangun personal branding. Terus beliau selalu bilang kayak, perlu dong beli follower, karena nanti begitu orang lihat profile kita, followernya rame nih, ya kan? Tapi begitu kita lihat likers setiap postingannya ya kosong gitu tetap aja sama gitu. Jadi saya udah mungkin bukan sekali 2 kali ya, hampir kalau ketemu gitu kan. San, lu kan ini penggiat startup nih, beli dong follower nih, bagus begini-begini. Padahal bukan dia juga sih yang jual, dia hanya menawarkan aja ke orang yang menjual follower gitu. Tapi saya karena lihat Instagramnya dia juga nggak berefek apa-apa gitu. Memang followersnya rame, puluhan ribu lah, ada kakak gitu lah ya. Cuman sampai bisa swipe up gitu ya. Benar. Tapi setiap postingannya itu Coach hanya ya paling 100 ya kan, yang likersnya, atau
viewers video yang dia buat hanya sedikit gitu kan. Jadi yang paling penting itu sebenarnya interaksinya. Bener banget Coach. Ibaratkan ke Bapak Ibu buat toko nih, gitu ya. Nggak ada gunanya kalau tokonya juga di pinggir jalan protokol, tapi nggak ada interaksinya. Nggak ada yang mampir. Iya, bener banget. Awalnya saya berambisi nih untuk punya 10.000 follower agar bisa swipe up link. Iya. Nyatanya uangnya gede juga buat beli 5K follower. Waduh, ya ini dari Bu Ade ya. Tapi ngomong-ngomong, Coach Rido ini punya ilmu yang dahsyat. IEC itu followernya baru kita berapa ya? Menuju 600 ya? Menuju 600. Tapi kita udah bisa swipe up loh. Iya. Rahasianya nanti kita akan bongkar ya. Apa sih rahasianya? Dan kenapa sih harus swipe up gitu ya, Coach? Kenapa itu, Coach? Karena kenapa, Coach? Swipe up ini sebenarnya adalah fitur yang memudahkan kita untuk bisa masuk ke akun atau link. Yes, betul banget. Contoh nih, misal andai kita seandainya kita ngomong adalah kita punya follower 10.000 ya. 10.000, iya. 10K. Iya. Itu kita sudah bisa mendapatkan fitur swipe up di story. Di story. Nah, jika Bapak Ibu mempunyai website atau landing page, itu bisa langsung diintegrasikan, langsung bisa dikoneksi. Di swipe up. Jadi ketika orang swipe up langsung ke halaman landing page halamannya kita. Seperti itu. Jadi misalnya ini kita kasih konten masalahnya berat badan. Iya, betul. Ya, terus makanan-makanan enak bikin kita kecanduan makan terus gitu ya. Gimana dong supaya kurus? Swipe up aja. Swipe up, langsung ke landing page Bapak Ibu, solusinya obat pelangsing misalnya begitu ya. Kayak gitu. Bener banget. Oke, yuk kita langsung aja nih, Coach. Kita membongkar 7 fitur, ya. Emang rahasia fitur apa aja sih yang ada di Instagram? Ini sebenarnya fitur-fitur yang kita semua mungkin tahu gitu ya. Tahu ya, ketika misalnya sudah sering bermain Instagram, apalagi sering buka aplikasi Instagram, mungkin sudah tidak ini lagi, tidak aneh lagi, tidak asing lagi. Tapi ada rahasia di balik itu. Wah, ayo kita buka, yuk, Coach. Oke. Nah, ini dia. Yang pertama adalah fitur story. Nah, fitur story, ya. Kemudian ada fitur feeds. Ya, kalau story itu yang kecil-kecil itu ya, yang di atas itu ya. Yang bulat-bulat itu. Yang bulat-bulat. Itu cuman berapa? 15 detik. 15 detik. Iya, dan itu hanya durasinya 24 jam itu ya, Coach ya. Iya, benar banget 24 jam. Kemudian ada yang feeds. Feeds itu yang tampilan langsungnya itu ya, Coach ya. Macam kalau orang bilang timeline lah. Timeline. Beranda di timeline lah. Iya, di timeline beranda, benar. Benar. Lalu ada bio. Nah, bio ini apa ini, Coach? Nah, bio ini Bapak Ibu itu di fitur teratas Instagram kita. Yes. Ya, di mana bio ini bisa menjelaskan deskripsi siapa sih kita dan apa yang kita jualkan dan apa atau fasilitas apa jasa yang kita berikan. Yes. Iya. Nanti kita akan praktek ya, Coach ya. Kita akan bimbing, kita akan minta salah satu Bapak Ibu nih, silahkan di komen siapa yang ingin dibantu Instagram ini ya untuk dioptimalkan 7 fiturnya ini ya. Silahkan Bapak Ibu ya komen ya, siapa cepat dia dapat ini ya, Coach ya. Jadi untuk langsung ada Ade. Oke. Oh iya, Coach, saya sebelum ini saya lupa mengingatkan untuk Bapak Ibu semua yang paling terpenting adalah jangan lupa untuk membawa buku catatan dan uangnya. Betul banget. Jalan, tapi ya mohon maaf ya kalau saya terlewat gitu tadi. Yes, betul banget. Oke, Bu Ade langsung komen saya. Oke, ada Bunda Raihan orang. Iya, tapi kita berikan kesempatan. Oke, ada Bu Nini Rahayu ya. Nanti kita bergilir ya. Iya. Kita akan urutkan. Oke, ya kita kemudian dari bio ada link lagi, Coach. Ada biolink. Biolink ini seperti apa nih, Coach? Biolink itu template yang mana itu bisa kita cantumkan linknya kita. Iya. Baik itu berupa misalnya kalau misalnya Bapak Ibu yang berjualan misalnya yang mempunyai website itu bisa dicantumkan nama websitenya. Betul. Ataupun yang masih belum punya website masih berupa misalnya untuk linknya marketplace misalnya. Marketplace. Itu juga bisa. Atau bahkan sekarang sudah ada fitur untuk menggabungkan semua link yang mana itu jadikan satu. Yes. Namanya itu link.tree. Wah, itu keren banget. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu, nanti kita akan bahas ya. Iya. Nah, kemudian ada DM. Nah, apa itu ya, Coach ya? DM ini sebenarnya direct message ya. Ya, misalnya sama seperti fitur chat, seperti fitur-fitur chat lainnya. Seperti di WhatsApp juga, mungkin Bapak Ibu guna Telegram ya. Ini bisa Bapak Ibu personal chat ke yang punya Instagram yang lain. Misalnya Bapak Ibu
masarin produk nih, bikin postingan, terus tiba-tiba si follower itu tertarik, dia nanya-nanya di fitur DM. Nah biasanya nanya harga, karena fitur DM ini kan dia private ya, yang tahu hanya one to one lah, satu pengguna Bapak Ibu sama si penanya tadi. Betul. Nah, sehingga dengan adanya DM tadi memungkinkan ada interaksi. Iya, benar banget tuh. Baik yang belum memfollow kita juga ada yang memfollow kita ya, Coach ya. Benar banget sekali. Nah, kemudian ada yang highlight. Nah, highlight ini seperti apa nih, Coach? Highlight ini sebenarnya story, Coach ya, kumpulan story yang udah pernah kita bikin. Nah, itu bisa kita simpan nanti akan nongol di profilnya kita. Gitu. Karena tadi kan story seperti yang udah dibilang kan, story hanya 24 jam. Betul. Nah, di sini di mana kita bisa simpan ya. Biasanya kalau untuk bisnis itu biasanya highlight ini menampilkan apa namanya? testimoni gitu kan. Katalog gitu. Atau mungkin yang personal branding itu event ya, dia lagi bikin event ini, lagi bikin event itu. Dia mungkin event dia di Bali, terus event dia di Jakarta, seperti itu. Betul. Udah ada IGTV lagi ya. Nah, yang terakhir ini IGTV nih. Jadi IGTV ini berisi durasi video yang lebih panjang. Iya, benar banget. Benar banget. Yuk kita coba praktekkan langsung ya ke Bapak Ibu yang masih mungkin belum kenal atau baru tahu ada fitur-fitur ini. Siapa nih yang kira-kira masih belum tahu aja? Kita cuma pengen ngenalin gitu ya. Yang mungkin belum tahu fitur-fitur ini ya. Kalau Ibu Iwin, ya nanti kita akan bantu Ibu Iwin yang lebih expert lagi ya, karena mungkin Ibu Iwin sudah di level running ya. Tapi mungkin ada ibu-ibu yang mungkin baru di level pre-starting, atau mungkin di level starting nih ya, yang masih belum pernah pakai Instagram gitu, atau belum bisa mengoptimalkan semua fiturnya. Silahkan ya, siapa yang kira-kira? Ada Ibu Astri, ada Ibu Nini Rahayu, ada Bunda Raihan, oke, juga ada Ibu Ade, ya. Siapa nih Coach ya bagusnya ya Coach ya? Siapa ya? Coba Ibu Astri ya? Ibu Astri ya, bener ya? Ibu Astri gimana? Ada? Oke. Ada, oke, baik. Ya, maaf, sambil di dapur. Oke, kalau gitu ada nama alamat Instagramnya ya? Coba kita akan lihat ya. Alamat Instagramnya apa nih Bu Astri? Ya, silakan dikasih alamatnya supaya kita bisa menjangkau. Oke, Etalase Uma. Etalase Uma. Oke, kita lihat yuk, Pak Rido. Coba ya, kita langsung search. Kita akan pelajari 7, kita kenalkan dulu 7 fitur tadi, ya. Nantinya kita akan bahas satu persatu, ya, bagaimana cara mengoptimalkannya, ya. Sekali lagi, Bapak Ibu, kalau ide konten, ya, Bapak Ibu bisa lihat di pertemuan sebelumnya. Etalase Uma, wah keren. Iya, kita tunggu. Oke, Etalase Uma 20. Iya, itu dia. Oke, kita screen share ya. Nah, wow, keren nih. Yuk, silakan Coach, kita screen share dulu supaya Bapak Ibu yang lain juga bisa melihat ya. Nah, nih ya, rezeki nih ya. Bu Astri sekaligus dipromosikan juga gitu ya, dikenalkan nih ya. Iya, makanya Bapak Ibu standby ya, siapa yang nanti kita akan minta ya, karena kita akan bahas nih, jarang-jarang loh langsung dibahas saat live. Iya. Nah, kita bahas satu dulu nih Coach ya. Nah, baik. Mulai dari apa tadi ya? Story ya. Nah, kita lihat story-nya dulu. Story-nya ternyata di sini hari ini sepertinya belum ada posting story. Belum ada posting ya. Padahal penting banget ya. Iya, nanti kita bahas apa sih pentingnya ya, Coach ya. Paling mungkin di store aja, Coach, ke home kan ada story. Oke, ada home, iya di home-nya. Di home kita lihat di home-nya. Di home kita. Nah, story itu adalah yang di atas ini, Bapak. Yang di atas, betul. Yang ada lingkaran-lingkaran warna merah gitu ya. Iya. Adalah story. Iya. Mungkin bisa ditampilkan dulu coba ya, satu ya. Boleh ya. Ini Pak Subiakto nih. Iya. Coba. Wah, ini gurunya kita nih Pak. Nah, apa sih gunanya story itu ternyata Coach? Iya. Nah, di sini ya ada tadi. Jadi di sini
kita bisa melihat real time-nya Pak Subiakto nih misalnya. Yes, betul. Aktivitasnya dia apa aja dalam 24 jam itu. Yes, betul banget. Dan gunanya story ini untuk engagement kepada follower kita. Benar banget. Kira-kira engagement apa tuh, Coach? Engagement itu adalah untuk mereka bisa melihat dan berinteraksi dengan kita. Yes, benar banget, Coach. Karena sifat dari orang Indonesia ini kepo dia. Iya, benar banget. Iya, benar banget. Mereka pengen tahu nih, tahu banget apa yang sedang Anda kerjakan, apa yang sedang Anda pikirkan. Dan story ini bukan salah satu ya, memang fitur yang paling sering dibuka orang gitu. Betul. Ya dibandingkan feeds itu sendiri ya. Betul sekali. Nah, jadi orang ini kan lebih suka yang real time, yang nyata gitu kan. Ya bukan berarti feeds itu nggak nyata, tapi kan feeds itu butuh apa ya? Desain dulu ya. Mungkin fotonya dipercantik. Kalau story ini dia real time aja gitu. Apa adanya. Dan juga story ini juga dia kan otomatis ya, Coach ya. Kita hanya tekan satu kali terus dia berjalan, terus berganti seperti itu. Makanya dibandingkan feeds itu sendiri, story ini lebih banyak orang yang buka Instagram untuk lihat story sebenarnya. Yes, betul banget. Jadi kalau kita lihat di sini juga bisa jualan di story ini ya. Yes, benar banget. Coba kita lihat contoh-contoh story yang bagaimana para netizen memanfaatkannya nih ya. Ada terus ya, ada setuju ya. Coba kita lihat bagaimana mereka memanfaatkan story ini, Bapak Ibu. Iya, contohnya ya. Nah, Oke, 4 gol. Ini ada ini yang real time ya, berarti yang real time. Informasi semalam ada bola berarti. Bola. Nah, ini ada new post apa itu? Betul sekali. New post ini biasanya postingan terbaru. Postingan Jadi terbaru. Terus Jack ini membuat satu postingan di feed-nya, terus dia lempar lagi ke story biar viewers dan likers komen itu interaksinya lebih banyak di dalam dalam feeds-nya. Betul banget. Karena kenapa, Coach? Karena biasanya nih ketika kita posting, misal nih kita posting di jam 3 dan follower kita ada 500. Kemungkinan tidak semua follower kita yang 500 itu langsung melihat postingan kita pada saat itu. Akan tetapi kalau kita mempostingnya itu di story, kemungkinan akan lebih besar orang akan melihat secara langsung. Betul. Dan kita lihat nih di IEC ya. Story-nya ini ada live. Real time-nya kita. Nah, ini ada di post yang tadi baru kita post ya. Yes, betul banget. Nah, ini juga video itu bisa dipotong-potong ya, Coach ya. Jadi videonya sebenarnya panjang, hanya saja nanti di beberapa story jadi munculnya. Langsung otomatis. Baik, kita langsung ke fitur yang berikutnya ya, Coach ya, dari Instagramnya tadi Ibu Astri ya. Atau kita coba ke Instagram yang lain lagi. Ayo kita ke sebentar ini sekalian di scroll aja. Sekalian di scroll boleh? Apa namanya? Tampilan feeds itu kan seperti ini. Yes. Iya, tampilan feeds ini seperti ini. Munculnya seperti ini. Iya, betul. Iya, jadi Bapak Ibu, ini adalah yang Bapak Ibu posting yang di feeds ya. Nah, tujuan feeds ini untuk menarik follower. Betul sekali. Tapi untuk yang story tadi, fungsinya untuk engagement. Membangun interaksi. Jadi ketika Bapak Ibu ingin followernya banyak, ya maka kuncinya di posting feeds. Ya. Dan nanti juga ada banyak komponen-komponen yang apa ya kita katakan ya menjadi kunci ya. Betul. Salah satunya adalah hashtag. Nah, tapi mungkin nanti kita bahas. Baik, siapa lagi yang mau kita bahas? Kita bongkar Instagramnya untuk kita cek dulu nih kelengkapannya. Tadi Ibu Astri ya, etalase UMA 20 ya. Nah, itu tadi kan yang kekurangannya ya ini ada Ibu Rizka. Silakan alamat Instagramnya, Ibu. Ya, silakan. Ya, ibu-ibu yang lain atau bapak ibu yang lain juga silakan ya. Diberikan alamat Instagramnya untuk kita bongkar ya. Nah di sini kan kita lihat belum ada highlight ya Coach ya. Dan
kalau dilihat juga belum ada spesifikasi bisnisnya nih, Coach. Yes, betul. Belum ada spesifikasinya ya. Baru keterangan bahwa beliau seorang istri, super mom juga, mompreneur, gitu. Ya, guru ya. Nah, ini bisa kemudian dideskripsikan ya, kemudian juga diberikan link. Iya, betul. Iya, benar banget. Ya, apakah link langsung call to action ya? Call to action untuk menghubungi Ibu Astri gitu ya di nomor WA yang mungkin berupa WhatsApp ya, Coach. WhatsApp gitu ya, atau mungkin situsnya, betul. atau mungkin landing page-nya, atau mungkin Instagramnya yang lain lagi alamatnya, misalnya gitu ya. Karena gini, Coach, ada yang unik nih dari Instagram nih, Coach. Jadi ketika kita mempunyai bisnis, Coach, kalau bisa kita jangan kita satukan antara Instagram pribadi sama Instagram bisnis. Nah, kenapa gitu? Ini menarik sekali. Ini dua hal yang berbeda ya, Bapak Ibu. Karena ketika kita memang berbeda lagi, ini misalnya berbeda lagi ketika kita memang mau membangun personal branding. Iya, betul. Iya, di mana personal branding itu kita memanfaatkan diri kita sebagai brand ambassadornya bisnis kita. Iya, betul sekali. Dan untuk masalah penamaan pun juga ada unik tersendiri nih, Coach. Iya, betul. Nah, contoh nih, ketika kita di sini kan username-nya adalah etalase_uma20 ya. Iya. Nah, tapi di bawahnya name-nya adalah Astrini. Iya. Nah, padahal kedua ini dia mempunyai saling berhubungan. Iya. Nah, karena kenapa? Contoh nih, boleh nggak Coach Ihsan coba cari yang namanya Astrini, Coach? Di Instagram. Di Instagram. Iya. Atau kita cari aja pun nggak apa-apa ya di sini ya. Biar bisa screen share. Biar gitu ya. Langsung screen share ya. Dari ini Astrini, kita cari Astrini. Muncul kan? Iya. Bener. Jadi bisa jadi kawan-kawannya Ibu Astri yang mau mencari itu nggak tahu ya. Betul. Iya, nggak tahu apakah ini Instagram pribadi atau ini bisnis gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau ini bisnis, maka yang dibahas adalah bisnisnya sebenarnya, bukan momspreneur ya, bukan wife atau teachingnya gitu ya, tapi memang barang dagangannya gitu ya. Jadi mungkin berarti username-nya dia rubah ke nama pribadi lah ya, atau mungkin alias lah ya. Alias betul. Bu Astri ini mungkin mompreneur Indonesia atau apa gitu. Tapi kalau memang bahas bisnis, ya langsung sekalian namanya langsung pure business gitu ya, seperti itu. Baik, tadi kita sudah simpulkan berarti nanti bisa konsistenkan lagi ya Coach ya, untuk tadi yang pertama IG story-nya, kemudian highlight ya. Highlight ini fungsinya untuk apa nih Coach Iksan? Nah, highlight ini dia untuk mengumpulkan story-story yang udah pernah kita buat, ya kita tampilkan di profil kita. Benar. Ya. Ini karena belum ada jadi nggak bisa kita lihat ya. Coba kita lihat yang Instagram IEC coba kali ya. Coba kita lihat yang Instagram IEC ya. Nah, apa sih itu highlight? Nah, highlight itu di sini nih kita highlight. Lokasinya di situ ya. Coba buka satu Coach Rido. Boleh nih ya, nih kita testimoni. Dan ini highlight ini adalah kumpulan story yang pernah kita upload. Yes, benar. Sehingga orang mau cari gitu gampang ya. Betul. Ini IEC ini terpercaya nggak sih gitu ya. Kemudian IEC ini di mana ya alamatnya ya? Program-programnya apa aja ya, gitu ya? Atau mungkin harga berlangganannya berapa ya, gitu. Jadi orang nggak payah-payah lagi nanya, gitu ya. Ini apa kan gitu. Jadi mereka cukup melihat highlight saja. Oke, ya coba kita lihat. Kalau Bapak Ibu yang jualan bisa katalog produknya. Katalog produk di situ ya. Jadi jangan di feed melulu, melulu kan bosan banget lihatnya, nggak informatif sih sebenarnya. Yes, betul. Nggak informatif, jadi orang untuk follow pun ya kalau dia mau beli aja. Iya. Kalau produk Anda menarik aja. Yes. Gitu. Kalau yang sering promo berarti dicantumin dari highlight-nya itu di highlight bisa, ya. Yes, betul. Ya misalnya ini promo bulan ini khusus misalnya promo Agustus, promo September, atau mungkin beberapa franchise makanan ya kan, lokasi ya kan, lokasi aja gitu. Betul banget. Biasa ya. Yes, betul. Ya. Kemudian ini ada lagi nih Coach. Ya, yang tadi mau dibedah. Oke, kita lihat. Ada Ibu Rizka Novitasari ya, British Pro. Oke, Bu Rizka, coba kita ya. British Pro. Oke. Iya. Kalau IG pribadi gimana jurusnya Pak Ibu Krisdiana? Sama sih sebenarnya ya. Kembali lagi sebenarnya
yang mau kita tonjolkan apa? Iya. Kalau produk ya seperti IEC ya, maka yang ditonjolkan ya produknya. Betul. Ya, mulai dari deskripsinya tadi. IEC ini apa, siapa, mengapa, linknya kemana, ya. Kemudian highlight-nya apa. Jadi yang ditonjolkan IEC. Orang nggak kenal siapa sih Coach Iksan, siapa sih Coach Didi, gitu ya. Tapi ketika Ibu Krisdiana ingin menonjolkan sisi personal brandingnya, ya udah, Krisdiana itu siapa sih? Apa sih aktivitasnya? Ya, link untuk menghubunginya bagaimana? Kemudian highlight-nya ya. Betul. Ya. Kegiatannya apa aja? Kalau misalnya dia memang punya produk atau punya bisnis, ya paling tidak kita menjadi brand ambassador untuk produk kita sendiri. Betul banget. Dan di feeds-nya itu nanti akan menonjolkan apa yang ingin kita jual ya sebenarnya. Manfaat yang ingin kita bagikan itu ada di feeds-nya. Ya, misalnya tips-tipsnya gitu ya. Video tutorial. Mungkin lebih ke gagasan-gagasan ya, ide-idenya Bu Diana seperti itu. Jadi untuk bangun personal branding banyak kok ya, banyak contoh-contoh orang-orang yang membangun personal branding, tapi Instagram tetap Instagram bisnis. Gitu. Ya, contoh-contohnya mungkin Miss Mary Riana, Coba kita lihat Miss Mary Riana. Ya, sebenarnya nih Instagram bisnis ini maksudnya memang fiturnya, benar. Betul, bukan purpose ya, bukan tujuan Instagram ini untuk berbisnis gitu. Betul. Nah, kita lihat. Nah, itu Miss Mary Riana itu yang di atasnya itu coba kita bedah yang paling atas dulu ya. Nah ini ya keterangannya, emailnya, nomor telepon beliau, WA, kemudian linknya ke YouTube. Iya, benar banget. Terbaru Mary Riana YouTube. Dan ini ketika kita mencari nama Mary Riana akan muncul Coach, karena kedua-duanya juga nama Mary Riana. Atau mungkin di bawahnya ini di nama Mary Riana bisa mungkin motivator. Betul. Jadi memang bisa jadi jobnya dia. Dan ini kalau kita lihat ada centang birunya di samping. Verified. Verified ini gimana nih Coach? Wah, itu agak sedikit panjang sih Coach ini. Intinya sebenarnya akun Instagram ini resmi dari Miss Mary Riana-nya langsung ya. Memang mungkin bukan beliau yang main ya, tapi mungkin dikelola timnya mereka dan memang official gitu. Jadi info-info yang Bapak Ibu lihat di akun ini ya atau akun-akun verified yang lainnya itu udah terbukti kalau resmi. Kan kadang-kadang kan ada aja penipuan mengatasnamakan orang tertentu atau kelompok tertentu seperti itu. Betul, nah kita lihat juga highlight-nya banyak banget ya. Benar banget. Ada buku-buku yang beliau jual, Ada juga ulang tahun ke-40. Ulang tahun ke-40. Seperti itu. Nah, postingan feeds-nya juga menarik ya. Coba kita lihat postingan-postingan beliaunya ya. Ada IGTV juga. Ada IGTV. Coba kita lihat yang IGTV-nya ya Coach ya. Iya, betul. Nah, IGTV ini khusus pembahasan-pembahasan yang panjang. Iya, benar banget. Sebenarnya mungkin IGTV ini fungsinya mirip seperti YouTube ya. Cuman kalau orang mungkin dari Instagram mau buka YouTube lagi, untuk Miss Mary Riana lagi ya, itu mungkin memakan bukan tenaga sih ya, males aja, karena nggak ngeluarin tenaga juga. Cuman harus nyari dari awal lagi ya. Nah tapi di sini bisa langsung ditampilkan seperti itu. Bener banget. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Coach. Dari Ibu Siti Rodiah. Coach, dalam satu IG boleh berapa akun? Soalnya saya ada IG pribadi dan bisnis. Hanya saja bisnis IG saya udah tidak menjalankan bisnis itu lagi. Mau buat akun bisnis baru saus. Setahu hanya 2 akun. Mau hapus yang IG bisnis lama, sayang rasanya Coach karena target marketnya sesuai. Dan sudah sesuai, dan kalau mau jadi reseller itu lagi masih bisa. Jadi bagaimana? Sebenarnya untuk punya IG ini mau 10 juga boleh. Yang ada batasan. Ada batasannya. Mungkin maksud pertanyaannya di aplikasi Instagramnya. Oh, aplikasi Instagramnya. Kan ada saya nggak tahu sih ada batasan atau enggak ya. Tapi sejauh saya main ya, saya main beberapa akun juga. Ya semacam di handphone saya misalnya. Ada akun pribadi, ada akun bisnis-bisnis yang lain, seperti isi juga. Atau Nuns, ada bisnis-bisnis saya yang lain. Itu bisa-bisa aja sih sebenarnya Bu Siti. Jadi mungkin nggak ada batasan.
Tinggal dipindah-pindah aja. Boleh mungkin Coach Rido di sini loginnya ada berapa akun nih kalau di sini? Kalau di sini kita belum ada. Belum ada. Kita belum pernah login kemana-mana. Belum pernah login kemana-mana. Kalau saya pribadi juga kayaknya 6 lebih deh. Lebih? Iya, ada akun sekolahnya saya. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi boleh, ya boleh. Jadi boleh lebih ya banyak ya. Kayaknya tahu saya 10 juga nggak apa-apa deh kayaknya. Oke, kita lanjut aja ya Coach karena waktu juga yang sudah membatasi dari jam 9. Kita lihat ke British Pro. Tadi ada Ibu Rizka. Iya. Oke, nah ini dari Bu siapa tadi ya? Bu Rizka. Oh, sudah ada highlight. Ya, juga sudah ada linknya tuh. www.britishpro.com. Yang dimaksud bio itu apa sih Coach? Nah, yang bio itu mungkin yang agen resmi British Propolis. Iya, betul. Jual paket, yes. Nah, kalau di situ kita menjelaskan ya. Iya, benar banget. Jadi akun ini juga agen resminya ya, dari Ivo Santosanya ya, dari mitranya langsung. Ya, cuman mungkin kalau saya sedikit bukannya sok tahu ya, cuman tampilannya itu terlalu memanjang ke samping ya, jadi untuk dilihat di HP agak kurang gitu ya, betul. Karena HP itu kan nengoknya ke bawah gitu ya, harusnya scrollnya ke bawah. Enter aja ya. Yes, jangan betul. kepanjangan juga ya. Jangan kepanjangan. Benar. Soalnya kayak Ibu Astri ini tadi memang agak sedikit, bukan sedikit, memang terlalu panjang banget. Jadi intinya sebenarnya orang nggak mau baca sepanjang itu juga, gitu. Hanya mencantumkan informasi-informasi yang penting ya. Kayak seperti ini kan agen resmi British Propolis ya, memang mitranya Mas Ivo Santosa, terus mungkin ditambahin kontak. Kontak. Ya, nomor HP, email, WA. Alamat ini kan fungsinya mungkin kalau pengiriman ya. Misalnya British Propolis ini dari Jakarta, kita dari Pangandaran, udah customer itu bisa mengira-ngira, ongkirnya mungkin 28.000, 25.000 ya, seperti itu. Betul banget. Oke, ini kalau kita lihat juga udah ada highlight-nya juga. Oke, feeds-nya juga udah bagus ya. Iya, kita lihat IGTV-nya coba kita lihat Coach. IGTV-nya belum. Oh, belum ada. Baik, kita lanjut lagi ya Coach ya ke pembahasan kita di slide selanjutnya. Sebenarnya kita udah bahas sih sebenarnya ya. Kita lihat. Oke, next. Oke, tadi jadi ini ada 3 tipe konten di Instagram Bapak Ibu ya. Betul. Ya, ada single image ya, fokus kepada gambar dan mungkin kata-kata bijak kata-kata motivasi. Dan kalaupun misalnya ini mau dibuat gambar ya untuk membuat orang tertarik, maka itu proporsinya harus gede. Benar banget Coach. Dan gambarnya pun harus menarik, dalam artian menarik itu sesuai segmen. Sesuai segmen. Coach, misalnya jualan kita seperti tadi British Propolis ya kan, penampilannya juga segmennya mungkin kan ibu-ibu ya, harus mungkin suitable ya sama ibu-ibu, menyesuaikan gitu warna-warna, pemilihan warnanya, ya warna-warna yang istilahnya apa ya, warna-warna pucat itu pastel. Seperti itu. Itu kan suitable ke segmen gitu. Kalau kita jualan makanan ya tunjukin makanannya yang menggugah selera gitu kan. Seperti itu. Kita coba ke Instagram IEC ya Coach ya. Kita lihat bagaimana sih contoh dari feeds tadi yang single image. Single image ya. Ya, kita ke Instagram IEC ya. Instagram IEC ya. Yes. Okay. Nah, di sini ya kita lihat. Jadi kita lihat di sini kalau kata-kata bijaknya gitu, jadi menonjolkan kata-katanya dan di belakangnya itu ada gambarnya, visualnya. Ya, jadi dari desainnya juga proporsional ya Coach ya. Benar banget Coach. Jadi terlihat yang mau kita tonjolkan itu apa gitu kan. Gambarkah atau tulisankah? Ya, seperti itu. Dan juga single image ini bukan hanya di feeds ya? Iya, betul. Di apa namanya? Story juga. Bisa, gitu. Story juga bisa. Tapi mungkin ukuran gambarnya sedikit berbeda ya, supaya dia tampil penuh ya. Atau mungkin persegi juga bisa, tapi boleh saja agak sedikit ya hitam ya di atas bawahnya seperti itu. Kita lihat bagaimana story-nya IEC ya Coach ya. Kalau di single image-nya.
Ya. Single image ya. Iya. Nah, seperti ini. Ini kan salah satu single image sebenarnya ya. Kita angkat suatu quotes benar. Jadi di quotes ini ya Bapak Ibu sebenarnya udah nggak perlu lagi nambahin gambar atau apa supaya orang fokus ya. Iya, benar. Jadi tugas utama atau fungsi dari single image ini sekali lagi supaya orang fokus. Apa sih yang ingin Bapak Ibu tonjolkan? Benar. Ketika gambarnya terlalu warna-warni gitu ya, gambarnya terlalu nggak fokus nantinya. Iya, benar banget. Nah, mungkin sih niat kita bagus ya supaya gambar kita terlihat banyak nih produknya dijajarin, tapi nggak menarik ya buat dilihat gitu ya, Coach ya. Jadi orang fokusnya nggak ada ya, apa yang pesan yang Anda sampaikan juga itu jadi blur. Jadi bingung orang apa ini yang mau ditonjolkan. Misalnya Anda jualan makanan, ya bukan melihatin makanan juga ya, tapi ada minumannya, terus ada sendok, ada piringnya berantakan ya. Orang kan jadi ini yang dia jual apa gitu. Betul banget. Kita coba lihat Instagramnya Nuns ya. Nah itu juga salah satu jualannya kita ya, tapi sekarang ini agak vakum ya. Oke. Nah ini ya. Nah itu ada logonya, ada highlightnya. Coba kita lihat di feeds-nya. Feeds yang ada single image-nya seperti ini. Jadi fokus dengan apa sih yang sebenarnya mau kita tonjolkan. Benar banget. Mungkin di belakang-belakang ini kan hanya ornamen-ornamen. Hanya ornamen. Kalau kita lihat nih, boleh dibuka satu fotonya? Satu fotonya. Yang ini boleh, Coach. Nah, ini kan memperlihatkan apa ya? Menggambarkan suasana. Menggambarkan suasana. Jadi dimakan kuenya itu sambil kerja. Atau sambil nonton. Ya kan? Terus ditemani dengan segelas teh hangat. Benar. Meskipun gambarnya banyak ya, tetapi tetap fokusnya ke satu ya. Benar. Itu yang tadi kita maksud gitu. Bukan berarti gambarnya harus kosongan. Latar putih bukan seperti itu. Iya, betul. Jadi dari image yang kita dari foto yang kita tampilkan ini muncullah image ya bagaimana Nuns ini bisa dikonsumsi. Iya, benar. Iya. Nah, sambil baca buku itu ya. Iya. Buku gitu ya. Iya, baik. Kita lanjut lagi ya Coach pembahasannya. Siap. Ya. Oke, kita pindah sebentar. Ada carousel image. Carousel image, yo. Siapa yang udah buat carousel image? Silakan boleh diangkat tangan, ya. Boleh di ini. Ya. Ada challenge-nya loh. Iya, ada challenge-nya kemarin. Iya, siapa yang udah melakukan? Satu carousel. Bu Iwin, coba nih Bu Iwin. Bu Iwin, nama ininya apa ya? Instagramnya ya. Udah buat challenge. Vividem.id. Gimana, Ibu? Vividem.id. Vividem.id. Sudah sempat buat karusel kemarin, Bu Iwin? Pernah sih, tapi nggak banyak. Palingan cuma 2, karuselnya 3 kayak gitu. Oke, kita coba lihat. Ini yang mana nih Bu? Wah, ada banyak ya ternyata ya. Ada Vividem, sunscreen. Ada yang paling atas. Sunscreen. Siap. Oke. Wah, ini keren ya. Vividem.id, DM me for business. Ada BPOM. Oke, baiknya BPOM-nya di ini kan ya nomornya atau apanya gitu ya? Iya, benar. Supaya orang trusted gitu ya. Coba kita lihat ke atas dulu. Nggak bisa sih Pak kan karena kan setiap produk itu dia punya sendiri-sendiri kan? Benar. Betul banget. Sendiri, ya. Iya, dan di sini juga ada ISO-nya ya. Yes. Iya, ini udah certified banget. Iya, coba kita klik link www.vividem.id ini Coach. Ya, maka dia akan langsung nge-link ya ke websitenya Ibu Iwin ya. Aduh, websitenya kacau. Gak apa-apa, nanti kita bantu ya. Kita cuma mau lihatkan landingnya aja kemana seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan call to action ya. Call to action. Yes, benar. Nah, jadi kalau ternyata misalnya nih websitenya kita mungkin belum terlalu siap, kita bisa cantumkan nomor WhatsApp. Iya, benar banget. Atau mungkin Instagram kita yang lain, misalnya gitu ya. Atau mungkin marketplace juga bisa. Marketplace juga bisa. Betul sekali. Gitu, ya. Ya, jadi nanti ini sangat powerful. Bahkan kita bisa masukkan beberapa link sekaligus. Kalau boleh saran sih Pak, jangan ke marketplace karena di marketplace itu orang banting-bantingan harga. Jadi lebih baik ke nomor WA. Karena di marketplace itu sepengalaman saya ya, yang skincare. Kita buat skincare harga 40.000 untuk face serum pun di marketplace itu ada yang harganya 25.
Nah, ini menarik ini, Coach. Betul. Gimana nih kita bahasnya? Ini kan di marketplace itu kan banting-bantingan harga. Benar. Iya. Sementara nih produknya Bu Iwin ini menarik ya, ini premium. Benar. Udah dapat ISO. Iya. Itu juga. Kemudian kalau saya lihat ini kemarin kita ceritanya ini segmennya mancanegara. Iya. Yes. Bisa nggak sih kita membuat meskipun jualan di marketplace tapi tetap dengan harga tinggi melalui bisa banget. Wah, gimana? Bisa banget. Nah, yang paling terpenting adalah memang dari sosial medianya kita, brandingnya kita dulu. Brandingnya. Betul. Kita ingin dikenal sebagai apa? Karena kita lihat ya banyak contohnya yang paling sederhana itu jualan iPhone ya Coach. Iya, benar. Itu minta ampun banyaknya. Benar. Ya, kita coba lihat yang tokonya Deddy Corbuzier itu apa ya, yang iPhone-nya ya. Itu juga nge-link ke marketplace. Dan itu harganya karena mungkin kita di IEC dan saya pribadi itu banyak menggunakan produk Apple, itu selisih harganya itu bisa 2 jutaan, Coach. Dengan produk yang sama iPhone-nya, serinya, yang 11 Pro atau yang 10S gitu ya. Barangnya sama, bentuknya sama gitu ya. Ya fiturnya apalagi gitu ya. Tapi harganya bisa selisih 2 juta. Dan orang tetap berebut beli sama di tokonya si Deddy Corbuzier itu. Saya lupa nama tokonya apa ya? PS Store. Bukan PS Store. Oh, bukan. Tapi mungkin sebenarnya gini Coach dia, bukan hanya Deddy Corbuzier saja. Mungkin iBox juga. Yes, iBox. iBox juga punya Shopee ya. Untuk Bu Iwin ya. Hal-hal seperti itu memang mereka banting-bantingan harga. Cuman iBox ini kan dia ada certified-nya sendiri. Certified-nya sendiri. Bahkan orang jual HP iPhone atau produk Apple yang second certified bill belanja dari iBox-nya masih ada ya. Itu harga jualnya lebih tinggi. Harga jualnya lebih tinggi. Jadi sebenarnya itu menjawab kekhawatiran Bu Iwin sebenarnya ya. Kalau kita jual produk itu kita bangun brandingnya, kita edukasikan ke mereka kalau produk ini bagus, ini itu. Jadi meskipun belanja di marketplace, mereka tetap mau karena fungsinya marketplace ini ya. Kalau saya pribadi, kenapa meskipun saya tahu produk ini ada Instagramnya dan saya lebih memilih marketplace itu ada 2 hal sebenarnya, Coach. Yang pertama itu saya tahu promonya, promo gratis ongkirnya, ya karena itu kan di Tokopedia atau di Shopee itu kan memang mereka free ongkir lah, bebas ongkir lah. Karena saya agak males tuh. Karena dari Jakarta ke Pekanbaru kan lumayan ya. 35.000 kan. 35.000 juga ya. Kalau produknya hanya sekitar 100 ribuan itu kan udah sayang banget. 25% dari harga produk kan. Nah, yang kedua mungkin dari sisi safety. Karena uang yang kita bayarkan itu nggak langsung ke konsumen, si penjual gitu kan. Karena mereka melewati beberapa proses dulu sampai kita terima barangnya, baru uang itu tadi disampaikan ke penjual. Itu kan lebih safety kalau kenapa-kenapa produknya atau lebih ke arah trust lah, seperti itu. Lebih ke arah trust. Jadi saya juga meskipun si barang-barang yang mereka punya saya tahu mereka ada ininya, tapi kalau ada marketplace saya lebih pilih marketplace karena banyak fitur-fitur tadi. Betul. Gimana Bu Iwin? Iya. Iya, jadi mungkin nanti bisa dibangun branding dari Vividerm ini ya, supaya lebih kuat ya. Jadi orang tahu nih value dari produknya. Ya, jadi ketika ditawarkan di marketplace gitu ya, disandingkan satu halaman dengan merek yang lain, yang sebelah sini harganya 25.000, yang punya Bu Iwin mungkin 50.000 gitu ya. Nah, jadi orang sudah trust, orang sudah percaya bahwa ini ada ISO dan segala macamnya, ya, bahwa tidak meracuni kulit gitu ya misalnya, gitu ya, tidak berbahaya gitu ya. Oke, siap. Ya memang sih branding itu kan harus kuat-kuatan ya, makanya mereka berani ke. Tapi kalau branding kita nggak kuat, untuk teman-teman yang lain juga kalau brandingnya belum kuat itu marketplace itu dihajar ya. Iya. Ada mereka salah satu quote yang ada di Instagramnya IC nih, Coach, yang barusan kita ini. Oke, coba kita lihat yuk. Iya, ada di Instagramnya IC. When you use the marketplace, you are the same as surfing on shark. Oke. Itu tadi makanya. Duh, surfing bareng sama hiu ya. Ngeri banget.
Iya, dan nanti untuk branding ini akan kita bahas di pembahasan yang terpisah ya Coach ya. Benar. Dan ternyata branding itu nggak sulit-sulit banget. Betul. Iya. Ya, bahkan kita sendiri yang IEC baru umurnya 2 bulan 3 bulan ya kita bisa membangun brand dengan secepat ini sebenarnya. Ya, jadi apalagi buat Bapak Ibu yang sudah bisnisnya sudah lebih dari umurnya IEC, mungkin udah 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Sangat bisa kita bangun brand itu. Apalagi udah punya loyal customer ya. Wah, apalagi udah punya loyal customer. Bener banget. Lebih enak lagi lah. Lebih enak lagi. Ya. Oke, kita lanjut ya Coach ya pembahasannya. Tadi kita bahas karusel. Karusel. Jadi kita coba lihat tadi di punyanya Ibu Iwin tadi ada yang karuselnya mungkin. Tadi kan pembahasannya itu ya sebenarnya ya. Malah karusel. Judulnya clickbait. Apa itu clickbait itu? Aduh, ini Coach Rido ini pakar clickbait ini kalau di IEC. Clickbaitnya gimana ya? Clickbaitnya gimana ya? Clickbait itu sederhananya bikin orang mau ngeklik ya, Coach. Iya. Bikin orang mau ngeklik. Contohnya coba kita lihat di IEC ya. Intinya orang pengen respon apa sih itu gitu ya, penasaran ini. Penasaran gitu ya. Judulnya tuh kayak bombastis gitu ya. Bombastis. Atau saru gitu ya. Kayak agak-agak bias gitu ya. Oke, kita lihat di Instagram IEC ini mungkin. Yang karuselnya ada clickbait-nya, ya desainnya menarik dan ada microblog. Ada 3 poin itu Coach ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, barusan nih Coach sebenarnya. Iya, barusan di ini nih. Iya, benar. Harga jual bikin viral. Harga jual yang bikin viral. Ya. Jadi kan itu satu rima ya, rhyme ya. Al gitu ya, harga jual yang bikin viral. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat judul-judul yang seperti itu. Ya, coba kita lihat itu ada 6 hal yang harus diketahui jika berjualan di marketplace. Nah, ini adalah fitur dari Karusel. Iya, betul. Coba kita lihat ya Coach ya. Nah, gampang buatnya. Jadi desainnya juga jangan terlalu banyak tulisan. Yes, benar. Justru ada kategorinya namanya microblog gitu ya Coach. Itu seperti apa itu Coach? Jadi blog yang singkat ya. Blog yang singkat. Itu dia, blog yang orang nggak terlalu banyak disuguhkan tulisan-tulisan. Orang malas baca. Betul. Karena biasanya kalau kita lihat di blogger-blogger itu kan pasti tulisannya panjang ya. Kayak misalnya 1 HPS bahkan sampai 2 HPS gitu ya. Nah, tapi di microblog ini kita memang persingkat tulisannya dan memang itu sangat kena banget. Kena banget. Kayak gitu. Iya. Oke, kita lihat full intinya ya. Bisa full. Oke, ada ramai seperti mall ya. Lalu persaingannya ketat. Nah, betul yang kata Bu Iwin tadi ya, memang persaingan sana sangat ketat, bahkan bisa sampai saling bunuh-bunuhan harga gitu ya. Terus iklan semaunya. Kadang-kadang yang dia tampilkan harganya itu bukan harga itu aslinya. Betul. Jadi ketika kita bilang kakak barangnya ada, ada tapi harganya beda, kurang ajar banget gitu ya. Padahal kita udah berharap gitu ya harganya itu. Ini ketika kita udah japri ya. Atau beratnya yang beda. Oh, beratnya yang beda, bener. Beratnya yang beda. Atau barang yang sengaja dibuat murah itu nggak ada, kosong. Iya. Jadi diarahkan ke produk yang lain. Betul. Ini dia buat apa ya? Tadi katanya ada harga umpan. Harga umpan. Iya. Itu jahat banget itu. Jahat banget itu. Kita udah tertarik gitu ya, ternyata bukan itu. Makanya konsumen itu juga cerdas. Ya, jadi konsumen yang tahu, mereka tuh nggak mau langsung ke marketplace sebenarnya. Sekali lagi nanti akan melihat ke Instagramnya Bapak Ibu. Oke, yuk kita lihat microblog yang lain yuk, Coach yuk. Boleh. Nah, oke, kita lihat di bawah ya. Nah, ini nih. Nah. Ini nih, ya mengikuti tren untuk meningkatkan bisnis. Yes, betul. Apa aja sih bagaimana tren untuk meningkatkan bisnis itu? Nah, yang pertama, jadikan bisnis Anda sebagai solusi bagi permasalahan konsumen. Nah, selanjutnya, ikuti perkembangan pasar. Jadi judul-judulnya ini clickbait banget itu. Itu benar banget. Sangat bikin orang penasaran gitu. Apa sih gitu ya. Dan desainnya juga menarik ya, menonjol gitu ya. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan ya pembahasannya, Coach. Iya, betul. Oke, kita akan next. Ada video ya, 3 detik pertama harus menarik. Iya. Kenapa, Coach? Kok 3 detik pertama harus menarik ini, Coach? Sebenarnya bagian dari clickbait juga ya, Coach. Bagian dari clickbait juga. Kalau di video ini kan dia istilahnya thumbnail ya. Yes, betul. Thumbnailnya orang lihat, apa nih judulnya? Judul apa?
harga jual yang bikin viral gitu kan. Pas dia lihat, nah orang kan 3 detik pertama itu apa nih isinya? Kalau nggak menarik, ya bosan nih paling bahas ini itu gitu kan. Nah jadi langsung ditutup aja sama orang gitu. 3 detik pertama. Jadi 3 detik pertama itu Anda harus bisa apa istilahnya catch your attention, menarik perhatian. Terus orang jadi nebak nih apa nih yang mau dibahas nih, apa nih yang mau diceritain nih. Kalau nunggu jadinya ya. Bener. Jadi kalau kira-kira ya paling ini doang gitu kan. Nah, orang jadi langsung males seperti itu. Jadi misalnya nih kayak Bu Iwin tadi, saya tertarik terbayang gitu ya untuk produk-produk Vividerm dari namanya ya. Itu kan banyak dibeli sama bule-bule itu ya. Jadi video clickbait itu 3 detiknya tuh gini, misalnya ya di ngomong gitu ya, ini udah laris sekian pieces di mancanegara, ada di 10 negara gitu ya. Orang langsung lihatnya, buset, apaan nih gitu, 10 negara gitu ya. Orang langsung tertarik untuk ngeklik gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat di Instagram di video-videonya itu mereka menampilkan 3 detik pertamanya itu dulu nih. Ya. Dalam waktu 3 bulan jualannya omsetnya bisa 100 juta. Wah, orang pengen apa sih ini gitu ya kan? Ya ketika dilihat, oh ternyata ya biasa aja gitu ya. Iklan di FB Ads 1 miliar per hari. Iya, per hari itu ya prosesnya udah panjang. Tapi kan orang nengahnya di 3 detik pertama. Gitu Bapak Ibu ya. Mungkin Bu Iwin ya, customer yang boleh bisa ngomong bahasa Indonesia, kasih testimoni gitu kan. Itu kan clickbait ya. Clickbait. 3 detik pertamanya menarik gitu kan. Apa nih bule ya ngomong itu bahasa kan Indonesia, sesuatu hal yang unik gitu. Atau mungkin customer-customernya orang-orang mana gitu kan. Betul. Benar. Dengan bahasa Indonesianya yang kaku gitu kan. Itu kan menarik untuk orang kita gitu. Yes. Dan itu akan menaikkan satu lagi brand tadi. Yes. Itu akan muncul sendiri dengan sendiri. Nah, jadi menarik ya kalau kita nanti buat akan sesi brand ini ya. Iya. Waduh. Ditunggu aja ya. Jadi Bapak Ibu. Iya Pak, branding itu. Gitu ya. Gimana Bu Iwin? Iya, perlu kita belajar branding biar ketika orang mengingat suatu produk, ingatnya kita, brand produk kita, iya. Yes, betul banget Bu Iwin. Oke, yuk. Kita tambahkan efek dan footage. Wah, efek dan footage itu seperti apa itu, Coach? Mungkin kita bisa lihat, kita contohkan ya, seperti apa footage itu ya, yang dimaksud ya. Footage ini mungkin kalau definisinya saya coba definisikan sambil kita nunggu itu cuplikan-cuplikan tayangan-tayangan sebenarnya. Iya, tayangan yang bisa jadi punya Anda ya, atau dari footage yang ada di mana-mana ya, misalnya membahas skincare gitu kan, ada orang yang lagi make. Ini contohnya ini ya, coba kita lihat ya. Sampai 100K gitu ya. Waduh. Oke. Nah, benar. Nah, ini ya, ini kan videonya ada gambar kita. Oke, ini apa digedein aja mungkin bisa didengar ya. Warga-warga yang masih satu komplek. Iya. Ya istilahnya kenalan-kenalan paling itu aja. Apa saja sih kendala dan masalah yang sering dihadapi? Ini footage namanya ya. Jadi sambil Coach Aldinya ngomong, sambil footage-nya jalan ya. Nah, ini kan kita ngambil gambarnya dari internet. Ya, dan bahkan juga ada yang harus kita bayar footage-nya gitu ya. Nah, footage ini ada yang tulisan, ada yang gambar gitu ya. Nah, seperti itu. Cuplikan ya. Potongan cuplikan ya, sehingga Bapak Ibu ketika melihat video itu konsumennya merasa nggak monoton ya, Coach ya. Nggak harus cuma dengerin Bapak Ibu doang gitu ya. Tapi ada gambar-gambar atau ilustrasi yang mewakili lah gitu ya. Gimana cara buatnya tuh, Coach? Oke, kita langsung ke aplikasi yang cara buatnya itu, Coach. Ya. Pas banget. Kita jawab pertanyaannya ya, berarti. Iya. Oke. Jawabannya ini di aplikasinya. Ya. Nanti Bapak Ibu sekarang buka HP-nya ya, itu download aplikasi KineMaster ya. KineMaster ini untuk edit video. Iya, benar banget. Atau ada yang lebih simpel lagi, ada namanya InShot juga, Coach. InShot juga, benar. Ya, jadi nantinya ini bisa Bapak Ibu merombak-rombak ya, ditambahin kata-kata, tulisan, musik, ditambahin apalagi ya suara, ditambahin footage tadi, ya.
potongan video yang lainnya juga. Potongan video. Presentasi lainnya. Yes, benar. Dan nantinya ya Coach Imam akan memberikan spesial ya bagaimana tutorial KineMaster ini. Yes. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar sendiri ya, coba kita lihat di YouTube ya, Coach ya. YouTube sebenarnya banyak banget. Kita tinggal searching aja yuk. Bukan hanya KineMaster aja ya. Iya. Ada yang lain-lain juga. Yes, dia. Kita lihat di YouTube ya. Oke, kita tulis KineMaster. Kalau ada beberapa foto jadi satu video, enaknya pakai apa ya, Coach ya? Dari Ibu Ade. Kalau ada beberapa foto jadi satu video sama, ya KineMaster juga. Iya, bisa juga dari KineMaster. Bisa, InShoot juga bisa. InShoot juga bisa, Viva Video juga bisa. Ada banyak banget sebenarnya. Cuman kalau yang kita sejauh ini kita pakai yang paling stabil ya. Yang paling banyak dipakai juga. Betul. Yang paling ya stabil artinya tidak banyak nge-lag ya. Betul. Itu KineMaster. Nah, di sini kita lihat nih Bapak Ibu ya, ada tutorial 10 menit yang belajar KineMaster. Jadi, aduh sekarang nih udah gampang banget lah Bapak Ibu mau belajar ya, Coach ya. Yang penting mau aja gitu ya. Coba-coba dulu gimana ya kan. Aplikasi-aplikasi ini kan ada gratisnya juga ya. Iya, ada gratisnya. Ini gratis, benar. Gratis, paling hanya watermarknya aja lah. Iya. Dan itu pun kalau setahu saya KineMaster ini juga watermark itu juga di atas ya. Jadi nggak terlalu ngeganggu. Bahkan bisa di crop. Ada caranya juga. Ada caranya juga. Iya, ada caranya. Watermark KineMasternya nggak kelihatan. Yes, betul. Tapi ada yang seperti Camtasia ya, saya pernah pakai itu watermarknya di tengah-tengah. Itu kan kalau kita mau belajar yang gratisan dulu kan kurang oke lah ya. Kelihatan kurang profesional aja sih sebenarnya. Masih pakai aplikasinya gratisan. Seperti itu. Benar banget. Dan intinya di sini adalah ketika kita mencoba sebuah aplikasi ataupun apps tadi untuk masalah editing, kita harus berani mencoba dulu. Yes, betul. Oke, thank you. Iya, sama-sama Ibu Ade ya. Oke, kita lihat lagi tadi aplikasinya apa lagi, Coach? Ya, untuk editing. Aplikasinya untuk editing. Ya. Nah, ada Canva. Ya. Sering kita bahas ya, Coach. Sering banget kita bahas. Dan ada Lightroom. Apa sih Adobe Lightroom ini ya, Coach ya? Adobe Lightroom ini adalah untuk mengubah warna foto sebenarnya. Yes, benar. Iya, jadi kalau tone warna. Jadi lebih dramatik. Betul, misalnya. Nanti misalnya Bapak Ibu yang mungkin mempunyai konsep untuk bisnisnya nih, misalnya mungkin yang fashion, saya maunya yang model-model monokrom misalnya, hitam putih, ya udah nanti tinggal diganti aja tone warnanya. Benar. Yes. Jadi ngomong-ngomong ya seperti tadi saya ingat lagi tadi produknya Bu Iwin karena produknya unik ya, karena bisa di pangsa pasarnya itu ke luar negeri ya, Coach ya. Coba kita lihat kayak foto-foto yang diedit dengan nuansa monokrom atau dengan nuansa yang artistik. Itu di nuansa pantai gitu ya, mereka lagi surfing itu cakep banget ya. Iya. Cakep banget. Dan menggunakan Lightroom ini juga gratis juga ya, Coach ya. Ya kalau mau pro ya tinggal dibayar aja dan nggak mahal juga sih sebenarnya ya. Ya wajar lah dengan omset kita, masa sih mau gratis terus gitu ya, Coach ya. Harus ada improve dong, ada upaya dong. Ada upaya. Ya makin pro kan makin pro juga orang yang kontennya. Oke, kita lanjut lagi ya, Coach ya. Nah, ini dia tadi tujuan-tujuannya apa aja nih, Coach? Yes. Ya? Sudah kita jelaskan. Sudah kita jelaskan. Oke, kita lanjut dulu karena juga waktunya sudah hampir ini ya. Nah, ini ada rumusnya nih ya, Coach ya. Jadi kemarin kita sudah bahas bagaimana ide membuat konten ya, Coach. Ada 6. Oke, kita mungkin ulang sedikit aja secara singkat itu ya, Coach Iksan ya. Pertama, itu ada gain dulu ya. Iya, benar. Iya. Dari sisi apa namanya? Customer gain ya, harapan mereka apa gitu kan. Seperti di sini kan bisa kita lihat gitu, ayo padamkan api 2 kali outing seminggu gitu kan. Iya. Jadi harapannya mungkin ini sekolah ya, belajarnya nggak hanya di gedung di kelas menurut saya. Mereka juga anak-anak ini dibawa outing ya langsung ke kegiatan pemadamkan api. Jadi kan seru banget. Seru gitu. Pengetahuan juga. Pengetahuan. Sampai diajak ke menara kontrol, outingnya ke bandara, ke pemadam kebakaran. Ini kan ke kantor polisi. Betul, ke kantor polisi. Ini bener-bener apa ya? Nggak hanya pemadam itu tugasnya begini ya kan. Jadi ya imajinasi orang kan mungkin berbeda-beda. Kalau apalagi anak-anak kecil ini kan menarik gitu ya, excited melihat ini ya. Orang bayangkan
Anda orang tuanya ya melihat anak Anda di sekolah ini seperti ini, ya mereka senyum, mereka tahu paham ya tentang maksudnya kegiatan-kegiatannya outing, ya kan, tugas pemadam apa, bandara itu seperti apa, ya kan, bayangkan Anda orang tuanya mau nggak gitu. Nah itu kan menjawab harapan-harapannya orang tua yang tadinya anaknya hanya pinter di kelas aja, ya cuma teori seperti itu. Dan ini rumusnya 3+1. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat 3 gain-nya, ya nggak mesti harus gain sih. Sebenarnya pain juga. Misalnya ini kesakitannya mereka, gitu ya. Misalnya ini anak jadi mogok sekolah, misalnya, atau belajarnya monoton hanya di kelas aja. Nah, baru kita tawarkan offer-nya. Offer adalah penawaran kita, Bapak Ibu ya. Jadi rumusnya 3+1, gain, baru offer. Nah, jadi offernya baru kita buat poster. Nah, Bapak Ibu bisa buat di Canva atau juga bisa juga dibuat di PowerPoint ya sebenarnya. Yang penting itu penawaran Bapak Ibu, ada posternya. Ya seperti itu, ya sekolah peradaban biaya sesuai kemampuan. Nah, itu kan orang mikir, biaya sesuai kemampuan tuh gimana tuh? Gara-gara ini sebenarnya ini banyak banget yang nanya gitu ya. Iya. Ini karena kesaksian sendiri ya, ini sekolah yang saya buat gitu ya. Orang penasaran, ini seru banget ya belajarnya ya. Langsunglah tanya-tanya gitu ya. Silakan dipraktekkan buat Bapak Ibu ya. Silakan digunakan story-nya untuk jualan. Iya, atau untuk engage ke customer-nya. Baik, kita lanjut lagi ya Coach ya. Ini kayaknya sudah hampir habis ya. Oke, ini fungsi highlight tadi sudah kita bahas ya. Oke, BioLink juga sudah bahas dan kayaknya kita lanjutkan. Sudah habis. Nah, kita sebelum kita tutup ini Coach ya, kita juga membuka pertanyaan nih buat Bapak Ibu semuanya. Karena yang serunya itu di tanya jawabnya. Apa yang bisa kita bantu nih? Silakan Bapak Ibu ya. Kita masih ada waktu berapa ini? Udah habis dari tadi. Udah setengah 10 ternyata. Nggak sadar ya. Saking asiknya ya. Benar. Iya, kasihan nih buat Bapak Ibu yang mungkin di waktu yang wita ya atau wit ya. Jadi kemalaman banget nanti ya. Oke, mungkin begitu dulu ya Coach ya. Iya, mungkin satu tambahan aja ya dari saya. Tadi kan kita banyak membahas fitur-fitur ini kan lebih ke arah content deliver ya, Coach. Jadi menyambung dari pembahasan kita sebelumnya, kalau content creator itu konten-konten yang bermanfaat, yang ini juga cara penyampaiannya juga harus Bapak Ibu harus tahu gitu, mau disampaikan lewat yang mana. Kalau konten saya seperti ini disampaikannya seperti apa gitu ya. Karena sesuatu yang bermanfaat pun kalau cara penyampaiannya salah, ya nggak tersampaikan juga seperti itu. Jadi ada konten dan ada konteks. Iya, benar. Betul sekali. Benar banget. Jadi kalau kontennya bagus tapi konteksnya keliru, tidak pas, nggak pas gitu ya. Tidak tersampaikan dengan benar jadi. Iya, benar. Jadi misalnya kayak IEC ya, pembinaan bisnis, tapi kalau disampaikan ke misalnya siswa atau pelajar, ya mungkin mereka juga nggak tertarik ya. Betul. Nah, jadi Bapak Ibu juga ya ketika membuat konten, nah itu yang relevan. Jadi tadi penempatannya ada di story sekali lagi ya, ada di feeds ya Coach ya. Betul. Ada di IGTV, ada di highlight juga. Betul. Iya. Nah, baik, mungkin begitu dulu yang bisa kita sharingkan pada malam hari ini, Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa ya Coach ya. Banget. Antusiasnya yang luar biasa banget nih dari Bapak Ibu nih. Yes. Iya, kita akan live lagi di hari Rabu. Ya, kita akan next ke pembahasan yang berikutnya yang lebih tajam lagi, yaitu bagaimana mendeliver konten tadi. Nah, itu dia. Jadi meskipun konten kita udah bagus nih, ya Coach ya. Oke, ini ada Bu Iwin mungkin mau ditanya? Terima kasih banyak. Oh, sama-sama, Ibu. Masya Allah. Iya, mudah-mudahan dagangannya laris ya, bisa membuat konten-konten yang keren, ya, sehingga memberikan manfaat kepada konsumen kita. Baik, mungkin begitu dulu ya, Gus ya, dari kita. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Ya, dadah.